Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di YouTube channel saya, Putra Andres Pratama. Baik, ini adalah pertemuan kedua kita di bab pertama di semester kedua. Yang kemarin minggu lalu kita sudah membahas tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Oke, untuk pertemuan kedua ini kita akan masuk yaitu sub pembahasan berikutnya tentang perjanjian internasional. Oke, sebelum kita masuk pemaparan terhadap materi kita pada hari ini, saya harapkan teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan standar yang telah dikemukakan oleh pemerintah yaitu 3M, tetap memakai masker, melakukan jaga jarak dan juga mencuci tangan setiap melakukan interaksi terhadap sesama manusia atau sesama individu yang Anda temui. Oke, langsung saja kita akan mempelajari tentang perjanjian internasional di subbab berikutnya di pertemuan kedua kita di semester 2 ini, di bab pertama tentunya. Oke, kalau mempelajari tentang perjanjian internasional, tentunya kita menilik dulu kata-kata yang terdapat dalam subtema tersebut. Ada perjanjian dan juga internasional. Kalau kita mempelajari tentang perjanjian di sini merupakan suatu hal yang sering kita lakukan kepada teman kita, kepada halayak ramai ataupun kepada individu lain yang kita lakukan sebuah janji. Janji di sini dapat sederhana adalah sebuah ikatan, adalah sebuah interaksi kita terhadap individu lain atau orang lain. Namun konteksnya di sini adalah negara dengan negara, baik itu bilateral, multilateral maupun trilateral. Di sini konteksnya ada yang dalam ruang lingkup kecil, ruang lingkup besar, dan ada juga ruang lingkup yang universal yang semakin besar. Nah, di sini konteksnya kita akan membahas tentang Indonesia. Sedangkan internasional adalah yang ruang lingkupnya mencakup segala hal yang ada di dunia ini, yang disebut dengan universal itu sendiri atau internasional itu sendiri. Oke, secara sederhana dapat kita pahami bahwa perjanjian internasional merupakan ikatan yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan negara lain, baik itu dalam ruang lingkup bilateralnya sendiri di ruang lingkup Asia Tenggara maupun secara internasional. Oke. Dilakukannya sebuah perjanjian internasional di sini tentunya mempunyai sebuah tujuan. Tujuan di sini maksudnya adalah mempererat silaturahmi tentunya dan juga menguntungkan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak. Nah, di sini biasanya perjanjian internasional meruang lingkup di bidang ekonomi, pendidikan, budaya, politik, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Seperti yang kita ketahui, perjanjian internasional di sini mempunyai langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur, yaitu perundingan, adanya pertandatanganan, dan juga adanya perumusan atau pengesahan. Nah, di sini kita bahas yang pertama adalah perundingan. Nah, seharusnya sebuah negara dengan negara lain melakukan sebuah perjanjian internasional, harusnya dia melakukan sebuah perundingan atau musyawarah kepada negara lain terkait apa yang akan dilakukannya, apa yang akan dikerjasamakannya, apa yang akan dilakukannya sebuah perjanjian, baik itu di bidang ekonomi, budaya, sosial, dan lain-lainnya. Nah, setelah adanya perundingan, dapatkan hasil, dan negara ini dengan negara lain harusnya ada sebuah kuasa hukum atau berlandaskan hukum, yaitu pertandatanganan pengesahan yang dilakukan untuk pengesahan yang dilakukan terhadap perjanjian internasional itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah sebuah pengesahan atau pekerja sama tersebut yang dilakukan secara silaturahmi, secara damai. Oke, mungkin ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh bangsa kita untuk tetap mempertahankan kedaulatan negaranya yang berada di tengah-tengah negara lain, yaitu di utara kita berbatasan dengan Malaysia, Brunei, Filipina, dan juga negara-negara Asia yang lain. Di bagian timur kita berbatasan dengan Papua Nugini, di bagian selatan kita berbatasan dengan benua Australia, di bagian barat kita berbatasan dengan India dan juga negara-negara Asia lainnya.
Nah, dengan adanya perjanjian internasional ini diharapkan negara kita tetap berdiri kokoh, tetap mempertahankan wawasan Nusantaranya di tengah-tengah keberadaannya di negara-negara lain. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.